Tuhan, ku menyembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin. Haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. 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 Ku menyembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Gembala buka dalam doa. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama Tuhan.
Engkau Tuhan memberkati ibadah kami. Biar Engkau Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, baik dalam pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kesaksian, semuanya anak-anak-Mu, kaum wanita, mereka diberkati, dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami Tuhan menyerahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? 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 Puji Tuhan. Saya yang sedikit meriang ya ibu-ibu, tapi nggak apa-apa. Puji nama Tuhan. Meriang semua ya ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. 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 Puji nama Tuhan.
ibu-ibu untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat ya. Monggo, saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat. Kita sambung lagu pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya beri ruang kesaksian bagi ibu-ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Shalom, selamat sore. Hari-hari ini saya tidak tahu kayak Mbak punya apa, ya punya semuanya. Tapi nggak tahu, nggak seperti yang lain. Kerjanya di pasar itu bersuka, walaupun saya jualan nggak laku, tapi saya akan belajar terus. Saya naruh Alkitab di pasar, aku baca-baca. Habis itu ada kawanku, kamu di mana? Di sini. Loh, kenapa kak di sini? Ini loh ada bakul. Kamu nggak beli? Nanti saja. Kamu nggak beli ki? Nggak. Saya sudah bawa nasi, tapi nggak tahu ini belum tak bawa. Ini semua berkat dari Tuhan. Terus hari-hari ini memang pujian saya ini di rumah itu, di rumah walaupun kecil, memang bocor tempatnya, tapi yang tempat tidurku bisa buat tempat tidur. Saya belajar dulu, saya ingat di Lampung pakai koran. Kalau tidur sama Pak Bobi, Bu Vera, kalau nggak punya ikan, ambil kiong di sawah.
Aku ujianku di sana juga di sini selama keluarga. Walaupun keluarga saya enggak punya anak, tapi saya punya tanggungan anaknya Pak Yoyo. Walaupun saya tidak bisa ngasih tahu, tapi tak doain terus. Kalau saya ngasih tahu, nanti kamu salah. Saya kalau bicarakan kadang-kadang salah. Lebih saya tahu keliru, saya enggak berani. Terus itu Pak Yoyo kadang-kadang keliru, sampai saya mau diboyong saudaraku dari Senenan, tapi tak kuat-kuat kalau di tempat saudaraku saya enggak enak, enggak bisa tenang kalau berdoa. Terus sampai saat ini masih saya dulu pincang, enggak bisa jalan, saya dikasih bisa berjalan, bisa berkumpul sama saya. Ini semua saudara-saudara yang mendoakan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan saat-saat ini. Bantu doa saja biar kami ya Tuhan. Walaupun saya di sana, walaupun saya dulu punya motor, saya dulu ingat punya motor tuh dulu. Saya bilang gini, saya dibesuk tante sama tante Nevia di rumah sini. Aku nanti kalau sudah punya motor rajin doa pagi. Walaupun tidak doa di sini, saya doa di rumah. Tapi kadang-kadang suami saya itu ganggu saya. Malah itu saya kemarin tak suruh hari Selasa masih siang. Pak, dia yang ngebel, aku gak pulang. Loh Pak, nanti saya yang ngantarin. Wanita siapa? Aku sampai naik sepeda metik, tapi aku sampai kadang-kadang naik malam itu ragu-ragu, tapi tak kuat-kuat kayak. Aku pengen nyanyi bersama Yesus, lakukan perkara besar. Aku nyanyi-nyanyi sampai tekan rumah selamat. Terus itu berkat dari Tuhan. Terus dia enggak pulang pagi-pagi, tak kira tidur di mana. Pulang pagi-pagi saya sudah masih berdoa. Pintunya brok. Aku sampai malu sama tetangga saya. Terus tetangga saya, "Lho piye tah iku, Dek, aku keluar pakai kacamata, memang saya baca-baca. Bantu doa terus biar saya kuat di sana, ben saya lingkungan saya ben gak ganggu saya, baik saudara-saudara saya di sana biar tidak ada masalah. Saya tidak tahu saat-saat ini, tapi kami terus ya Tuhan datang kepada Tuhan. Walaupun tugas saya kecil, tapi saya syukuri sampai saya nantikan musim hujan. Ini besok saya tugas, aku tidur di sini enggak apa-apa. Kawan-kawanku, "Loh Pak Yoyo dek ngono." Enggak apa-apa, doain saja. Memang orang itu lain-lain. Saya cuma gitu. Nanti lama-lama deh berubah. Saya anggap bilang gitu sampai saat ini. Terus datang, terus hari Jumat datang. Dari pasar juga saya senang-senang. Loh aku belum sarapan, belum makan apa-apa, tapi tak paksa nanti kalau mah. Jebul sore-sore. Ini tak jak ngomong. Ada ngomong apa? Aku baru masak ke kakakku yang kaji kan, sama saya kan akrab. Terus ya, kamu tak kasih uang segini. Tapi saya bilang, aku gak usah kasih uang. Nanti kalau pokoknya kamu berubah seperti kayak itu, jadi contoh buat anak-anakmu. Bakal ngedol motorku. Aku dulu laku doa sampai nangis-nangis.
minta supaya saya rajin berdoa. Pokoknya kamu pakai, memang saya sudah nggak bisa pakai. Kalau kamu pakai, aku sudah senang, aku kok antarin ibadah. Aku sudah bilang gitu. Tapi kemarin mau ibadah itu BKS gitu. Aku mau sudah ganti-ganti, dia yang ngajak. Pakai baju, bawa Alkitab, Dek. Beli pecel, terus habis beli pecel ngajak pulang. Tuhan tolong, ampuni. Ini bukan jelek-jelek ke suami saya. Bantu doa ini semua saudara seiman supaya aku kuat walaupun gini Tuhan, supaya saya dikasih kekuatan. Saya sudah tahu hari-hari ini, tapi kalau saya tidak meninggalkan Tuhan, walaupun di pasar aku kalau sepi baca firman Tuhan, kalau malam aku belajar membaca renungan firman Tuhan. Saya agak bohong. Saya di sini juga kalau Tante Robin ke Korea, kemana? Saya tidur di sini, salah malam aku berdoa. Ya jika enggak berdoa sama tante semua saudara-saudara kami seiman supaya kita tetap setia dan kita berukun walau daripada cari musuh, lebih bagus cari kawan yang banyak. Saya juga terima kasih kepada Ibu Robin yang selalu ya Tuhan menasehati saya. Memang dulu saya orangnya bersinah, sakit sampai di nggak tahu apa-apa, tapi saya di sini, kakak saya yang kaji juga bilang gini, kamu itu dulu nggak apa-apa, kamu di gereja, kamu dulu kan seperti tanaman ditanam bapak neng kono, kowe ya kudu sungguh-sungguh karo Bu Robin, berterima kasih. Kakakku yang kaji juga bilang gitu. Saya juga berterima kasih, saya berada di walaupun kecil, saya syukuri. Bantu doa saja biar kayak kuat menghadapi segala tantangan. Apalagi mau Natal, saya disuruh menjadi ikut panitia Natal. Saya harus tanggung jawab. Ini semua berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita tetap dukung doa Ibu Yoyo ya, meskipun beliau ini pendoa, tapi tetap kita terus dukung doa Bu Yoyo ya, supaya tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuhan, jiwaku terbuka, jiwaku
mengangkat lagu pujian ini sekali lagi. Nanti doa firman saya mohon dengan hormat Ibu Yayu untuk mendoakan. Jiwa terbuka untukmu Tuhan, lidiki nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapakku. Jangan berhenti. Layakkan kami. Terima kasih Yesus. Glory bagi Allah. Terima kasih Yesus supaya berlayak untuk menyampaikan firman. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat malam, selamat kembali bertemu. Terlebih dulu mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala. Memang tadi pagi menghubungi saya dan mempercayakan berkat untuk pelayanan malam hari ini. Karena memang dikatakan kondisinya kurang fit, katanya kurang sehat. Ya, semoga Tante cepat pulih, dijauhkan dari segala penyakit ya. Demikian juga ibu-ibu semua yang hadir, semuanya sehat. Kalau tadi ada yang meriang-meriang sedikit, sami Bu, malah di sana itu merata anak-anak yang kena. Jadi gantian, anaknya telu yo, siji sing panas, sesuk genten sing nomor loro, sesuk sing nomor telu. Padahal jemaat kami itu hanya ngasak. Tapi dia bersyukur katanya, enggak apa-apa lah Tan. Walaupun anak-anak kami sakit, ini juga berkat katanya. Wah tuh puji Tuhan. Tadi kesaksian Ibu Yoyo juga ya. Kalau saya boleh menyatakan imannya itu loh ya. Dan kita rindu memiliki iman yang seperti itu. Amin. Karena dikatakan orang yang setia itu tidak akan Tuhan, ya mungkin akan diizinkan Tuhan lah mengalami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah supaya kita semakin tahan uji. Amin. Soalnya lah nek wis enak
terus lempeng kayak kita di jalan tol. Maaf kata kemarin kalau lihat berita terjadi kecelakaan di tol, berapa kendaraan itu beruntun. Karena mungkin saking enaknya, nggak ada tantangan apapun, nyantai akhirnya ya mungkin harus disyukuri juga ya ketika mulai haji. Bersyukur, puji Tuhan karena itu juga termasuk berkat Tuhan. Amin. Saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Memang pujiannya pujian lama ya, tetapi tadi yang mengena. Tiada ku ragu lagi. Amin. Ibu-ibu yang datang malam hari ini tidak ragu melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau tadi dikatakan badai menerpa, kecil. Kita tetap mau melayani Tuhan. Dan saya bersyukur masih ada ibu-ibu yang setia untuk beribadah. Meninggalkan semua kesibukan, datang dulu untuk melayani Tuhan. Supaya semakin Tuhan jagai. Puji nama Tuhan, kita langsung saja untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Sudah tahu semua ya. Iya, saya dan suami Bapak Pendeta Yeremia Sitanggang, kami pelayanan puji Tuhan, masih Tuhan izinkan sampai dengan hari ini untuk melayani di GPDI Sumbang, Bumi Harjo, Keling. Ya, jadi saya juga mau ibu-ibu yang hadir malam hari ini berdoa juga buat saya dan pelayanan saya. Saya rindu suatu saat ada ibadah kaum wanita. Karena saya rindu sekali karena belum saya bikin sampai dengan hari ini. Padahal saya sudah melayani itu sekitar dari tahun 2007. Karena banyak jemaat yang merantau sekali lagi. Jadi hanya berapa bilangan jiwa, jadi saya masih bikin 1 kali ibadah. Nanti nek tak gawe neh ora ono sing tinggo kolekte katanya. Jadi ya saya ya bersyukur. Jadi kalau malam hari ini ibu-ibu masih dikasih kesempatan Tuhan untuk ibadah, puji Tuhan, amin. Ya. Puji nama Tuhan, kita langsung saja buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita baca 1 ayat saja di dalam ayat yang ke-10. Kalau sudah ketemu, mohon dengan cinta kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Sudah ketemu semua? 1 Korintus pasal 15 ayat yang 10, 1, 2, 3. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, silahkan duduk. Saya rindu menyampaikan berkat firman Tuhan itu dan saya rindu firman Tuhan ini memberkatkan. Dan bukan hanya kepada ibu-ibu tapi juga kepada saya. Karena dikatakan dititik beratkan di dalam ayat ini betapa pentingnya arti dari kasih karunia Allah. Ya, kalau kita tadi sudah membacanya, kita pahamkan kepada ibu-ibu yang hadir saat malam hari ini bahwa 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Tentu sudah banyak diberikan pengetahuan kepada kaum wanita di tempat ini, siapakah itu Rasul Paulus? Apa yang sudah dialami Rasul Paulus untuk dia ada di titik sebagai pelayan Tuhan. Dari kehidupannya yang glamor, hidupnya yang kaya, dia memiliki segalanya, hormat dari manusia, kedudukan yang tinggi, bahkan pengakuan yang luar biasa. Karena dia adalah seorang Roma, berwarga negara Roma. Dia punya segalanya, tapi setelah dia mengalami proses yang diizinkan Tuhan, dia mengalami kebutaan selama 3 hari, diizinkan Tuhan dia tinggal di dalam keadaan yang sangat rendah. Karena Tuhan pingin
Sosok Paulus yang tadinya begitu sombong, begitu angkuh, begitu dikatakan mendewakan dirinya, karena dikatakan begitu dia bisa menyiksa anak-anak Tuhan, dikatakan aku ini orang yang hebat. Dan Tuhan itu sebenarnya punya rahasia di dalam panggilannya. Saya yakin setiap ibu-ibu yang hadir saat malam hari ini bukan hanya mengalami panggilan yang biasa-biasa saja. Ada banyak yang istimewa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Sehingga boleh ada sampai dengan malam hari ini. Amin. Kalau tadi saya dengar Bu Yoyo itu, mungkin ada banyak orang yang patoh, opo tahiku. Tetapi begitu dalam yang dia sampaikan. Bagaimana ada proses Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Dan dia masih berkata kalau saya ada itu karena kasih karunia Tuhan. Loh, malam hari ini firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 ini. Kita mau dijadikan Tuhan wanita-wanita yang menghargai. Bukan hanya sekedar kata-kata bahwa oh saya ada karena kasih karunia Tuhan. Ngono tok. Makanya nanti ada kata-kata, jangan itu menjadi hal yang sia-sia. Betapa dalamnya pengertian kasih karunia itu dan itu dinyatakan oleh Paulus. Dia diubah dari kondisinya yang nyaman, dia dibawa Tuhan kepada kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia mengalami siksaan, hinaan, cacian, makian. Bahkan maaf kata dimanapun dia pelayanan, tidak pernah enak. Tetapi hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk Paulus menyadari kasih karunia Tuhan yang ada di dalam hidupnya itu begitu berarti. Jadi setiap ibu-ibu mungkin ada yang sudah bisa doa pagi. Ada yang belum bisa melakukan doa pagi. Coba syukuri, setiap bangun pagi katakan matur nuwun Gusti. Amin. Pernah enggak seperti itu? Setiap kali kita buka mata ataukah sudah mulai banyak yang masuk ke pikiran kita, engkau mulai dagang ini, engkau mulai ngurus anak-anak ini, engkau mulai kerja ini harus ini semua. Sehingga kita lupa. Tuhan bangunkan kita pagi hari ini bukan hanya untuk kamu bangun tok, ngurusi urusanmu dewe tidak, tetapi kita masuk di dalam kehendak Tuhan, menghargai kasih karunia Tuhan. Paulus ini loh merasakannya dan saya ini bergetar setelah saya begitu mendalami firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus itu diproses Tuhan sampai tidak bersisa. Bukan lagi kita berkata aku, tetapi kita berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau yang sudah melakukannya, saya itu rumah saya kalau mau ke dapur, saya punya kaca. Memang ketika saya bangun itu ya namanya wanita, perempuan kalau sudah masuk usia 30 ke atas, saya sudah 40 lebih. Rasane apa saya tok apa ibu-ibu juga ya? Oh sama, tak pikir saya tok, mungkin karena saya kebanyakan mau makan daun singkong. Sama ya. Ini rasanya mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut ini. Aduh, gak ono sing enak Tuhan. Tapi begitu saya berjalan melewati kaca itu, saya lihat muka saya. Kamu harus bersyukur. Amin. Dan tidak akan kita mengeluh sepanjang hari. Ya memang tadi waktu bangun itu sakit, Tuhan sakit. Tapi kita bilang kalau Tuhan izinkan saya masih mengalami rasa yang tidak nyaman. Karena Tuhan masih memperhatikan saya. Amin. Masih ada sukacita? Kita rasakan panggilan yang luar biasa kepada Paulus harus terjadi dalam kehidupan ibu-ibu. Amin. Karena apa? Ibu-ibu itu punya pegang peranan penting loh. Nyadar enggak? Walaupun seperti tadi loh Bu Yoyo, kadang orang dihargai, ya enggak? Kayak sepele pekerjaannya wanita itu. Coba kalau kita suruh, pernah saya sakit. Ayo, mulai dari bangun pagi
siapin sarapan anak-anak, ngurusi semuanya. Aduh, katanya. Itu baru jadi bersyukur jadi wanita, amin. Dan kita ini istimewa. Makanya saya bilang, luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kalau tadi dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Rasa seperti itu loh yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita miliki hari-hari ini. Terlebih kepada kaum wanita. Karena berdampak besar, berpengaruh kepada suami, kepada anak-anak, kepada lingkungan di mana dia tinggal. Menyeluruh perempuan itu, kaum wanita itu. Nek bapak paling yo golek duit ya wis, ya ndak. Tapi wong wedok ngurusi anak lah, bayar listrik lah, ya ndak. Ngurusi kabeh iso. Nah dikatakan perempuan-perempuan yang ada di dalam panggilan Tuhan harus memiliki kesadaran bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan aku ada sampai dengan hari ini. Membuat wanita-wanita akan memiliki kerendahan hati. Segala masalah yang menerpa itu tidak akan mampu menyentuh sampai kedalaman. Karena ada benteng di dalam hidup wanita-wanita di dalam Tuhan. Wanita yang dekat kepada Tuhan. Kalau tadi minta didoakan Bu Yoyo. Karena memang kuasa doa itu dahsyat. Walaupun dibilang tadi ibu pemimpin pujian dikatakan dia pendoa. Tapi juga butuh didoakan. Memang kita butuh doa itu. Jadi malam hari ini menjadi berkat buat kita yang hadir. Kenapa? Karena firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang ditulis di dalam 1 Korintus ini begitu sangat dalam. Kasih karunia itu akan berdampak ketiga hal di dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang harus kita syukuri itu ternyata berkaitan dengan 3 hal. 1, kalau kita mau supaya kita bisa menghargai kasih karunia Allah itu yang pertama, kehidupan yang lama kita harus ditinggalkan. Seperti Paulus. Apa yang dulu ku anggap itu hebat, ternyata di dalam Tuhan semua hanyalah sia-sia. Piye? Padahal yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasulnya Tuhan, dia punya kekayaan, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Tapi dia ternyata anggap itu semuanya sia-sia. Setelah dia bertemu dengan pribadi Yesus. Jadi yang pertama, kalau kita mau supaya kita bisa menghargai kasih karunia Allah, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang rendah hati. Amin. Walaupun saya tidak mengenal secara pribadi, tapi kalau sudah ibu-ibu yang hidup di dalam kasih Tuhan, ibu-ibunya Yesus, ibu yang disayangi Yesus, pasti memiliki sifat yaitu rendah hati. Karena rendah hati itu akan membawa ibu-ibu tidak gampang disakiti. Akan menjadi pribadi yang baru. Kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. Biasanya kesenggol sidik neng pasar piye? Maaf kata kalau ibu-ibu ke pasar, kesenggol sidik gini. Oh, enggak ya. Puji Tuhan kalau enggak. Nek disenggol piye, Bu? Oh, enggak apa-apa. Wong nyenggolnya halus gini yo. Iya enggak? Ya memang itu diterapkan, bahkan sampai hal sekecil apapun, maaf kata. Biasanya bertetangga kan gitu. Saya itu, tetangga saya itu punya warung. Setiap hari yang datang itu, idik, freezer baru. Lagi datang, idik, motor baru. Piye ibu-ibu? Kalau kita tidak dipegang Tuhan, pasti ego kita yang keluar, ya enggak? Waduh, si A iso ngene, si B iso ngene, si C iso ngene. Ya enggak? Kalau kita mau mengalami kasih karunia seperti yang dialami oleh Paulus, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Tadi dikatakan menjadi ibu-ibu yang hebat di dalam Tuhan. Hal sekecil mungkin yang sering kita lupakan, doa.
Jangan karena kesibukanmu engkau melupakan Tuhan. Jangan karena sesibuk apapun kamu lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena tanpa itu semua tidak mungkin kamu mengalami Yesus di dalam hidupmu. Saya alami sendiri 17 tahun. Mungkin secara penglihatan mata, secara pengharapan manusia, tidak ada yang saya dapat. Karena jemaat itu semakin banyak yang merantau. Saya tidak bisa menghalangi. Apakah saya bisa mencukupi kebutuhan mereka? Tidak bisa. Makanya saya hanya bilang, Tante doakan saya ya. Loh mau kemana? Mau ke Kalimantan. Besok lagi Tante, saya mau merantau, doakan ya. Lah kok doakan terus? Mau kemana? Sampai ke Makassar. Jemaat saya ada yang di Padang, ada yang di Semarang. Ditinggalkan anaknya untuk bekerja sebagai ibu rumah tangga. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kasih karunia Allah itu tidak dan belum bekerja dalam hidup saya pasti akan mengeluh kepada Tuhan, ya enggak? 17 tahun Tuhan saya melayani di sini. Apa yang saya dapat? Satu persatu saya lihat mereka pergi. Dan semakin berkurang yang ibadah kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya pesankan kepada mereka, dimanapun kalian berada, tetap ingat Tuhan. Penghiburan, ada satu orang Muslim sekarang mau ibadah dengan kita. Rasanya adem sekali saya. Penghiburan di tengah-tengah badai yang menerpa pelayanan kami. Ada satu jemaat baru, satu jiwa. Ya walaupun belum full minggu terus, sebulan itu full minggu, setiap minggu ibadah dengan kita. Karena dia bekerja di Jepara. Jadi setiap kali dia Sabtu pulang, pasti minggunya ibadah di tempat kita. Dan aku bersyukur, kami bersyukur, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Dan saya yakini ibu-ibu yang datang malam hari ini, lakukan firman Tuhan malam hari ini. Genggam itu kasih karunia Allah dan jadikan itu barang berharga. Maka hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Apa yang ada di dalam pikiran manusia yang tidak mungkin, Tuhan akan kerjakan itu. Saya bersuka cita. Sekali lagi seperti Bu Yoyo tadi, dalam segala keadaan masih ada sukacita, semangat. Saya diberkati dengan kesaksian itu. Dalam segala keadaan dia masih bisa baca Alkitab. Karena nanti datang hari di mana kita tidak bisa lagi. Ini tidak ada lagi. Kita mau cari kemana-mana, kita rindu. Itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Sekarang waktunya kejar kasih karunia Allah. Dan ketika engkau menggenggam kasih karunia Allah yang sesungguhnya dan itu dijadikan barang yang berharga, dikatakan kita akan mampu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai apa? Aku pimpin pujian tidak bisa, suaraku fales. Loh, hanya menerima tamu pun itu sudah melayani Tuhan, ya enggak? Bersih-bersih gereja atau apapun itu hal yang mungkin dipandang orang lain remeh, tetapi di pemandangan Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. Apa itu? Saya enggak tahu. Ibu-ibu harus itu bergumul dengan Tuhan. Apa kehidupan saya yang lama? Yang masih melekat dan itu menjadi penghalang saya merasakan kasih karunia Allah yang membuat aku adem, dituntun dalam kedamaian, dituntun dalam kerendahan hati, sabar dalam menghadapi masalah. Pasti ibu-ibu nanti dikasih jawabannya sama Tuhan. Oh ini loh, aku apa Tuhan? Ini, kamu apa? Ini loh, ini. Dan itu tinggalkan. Apa itu yang berkaitan dengan kehidupan kita yang lama? Kadang ini loh di pikiran, ya enggak? Ketika pikiran ini sudah mulai dipenuhi dengan segala yang tidak baik, maka akan dilakukan. Kalau sudah dilakukan itu dianggap Tuhan sebagai pelanggaran. Dan itu kita akan tinggalkan yang tidak baik. Semua akan semangat melayani Tuhan. Saya punya jemaat umure 74 tahun. Sudah janda. Anak-anake adoh kabeh. Lho kok iso urip sampai dino iki?
kok bisa hidup sampai dengan hari ini? Dia bilang, setiap pagi dia yang paling pertama datang doa pagi. Saya buka gereja itu jam 4:04. Dia sudah di luar. Saya buka pintu, dia langsung masuk. Dan dia berkata, saya ada tante hanya karena kasih karunia Tuhan. Keadaan itu loh yang membuat dia bisa menerima. Mangan sing penting wis ono beras. Dia itu makan itu padahal dia punya darah tinggi loh. Tapi makan daun singkong kok dia enggak pusing. Ajaib enggak? Loh, kita ini loh yang merasakan sendiri. Saya itu suka daun singkong, kadang saya nekat. Nanti kalau sudah makan daun singkong rasanya piye? Tensi langsung naik. Tapi dia diolah itu ya diongseng. Nanti dioblok-oblok. Nanti digoreng pakai tepung. Itu bahan dasarnya itu singkong, daun singkong. Loh, enggak pernah tensinya naik itu. Apa enggak karena kasih karunia Tuhan itu? Karena dia meyakini hanya ini lauk saya, tante. Yang penting ono beras. Jadi kalau ibu-ibu sudah diberkati Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan pandang selalu ke atas, suka ngene ngono. Tapi pandanglah ke bawah. Banyak orang yang masih di bawah kita. Dan itu akan membuat kita mampu mengucap syukur. Amin. Yang kedua, memakai kehidupan manusia yang baru. Sesungguhnya dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika ibu-ibu semua sudah dikuasai kasih karunia Allah yang benar-benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi tidak akan pernah membuat surut untuk melayani Tuhan. Tapi tambah semangat. Delok sing liyane gak semangat, nek iso dinasehati, ayo Tuhan sudah mau datang. Ketika sudah tidak mau, apakah kemudian kita harus ikut sama dia? Ya wis lah, gak ono kancaku ning ibadah wanita. Loh, ibadah kok lereng ngenteni kanca. Apakah nanti ketika tiba-tiba dia yang dibawa ke surga, apa dia neling kita? Dadah. Piye? Lho kowe kancaku, emang dadi kancaku. Urusan masuk surga, urusan sendiri-sendiri. Bojo kita aja ndak bisa, ya ndak? Loh, sayangku. Lah kok sayangku urusan surga? Ya ndak? Ora iso. Saya pesan sama anak-anak saya. Kalau kamu mulai sekarang ndak cari Tuhan dewe, mama ndak bisa selamatin kamu waktu nanti Tuhan datang. Ya ndak? Ibu-ibu punya anak? Bisa ndak nanti masuk surga? Ayo anakku, ayo cepat. Tak bisa, Tuhan pisahkan kalau memang anak-anak kita tidak layak untuk bersama dengan kita di surga. Apa tidak hancur hati? Makanya malam hari ini, kasih karunia itu menguasai segalanya. Ketika kita punya kasih karunia Allah dan kita mensyukurinya, maka seperti Rasul Paulus, diubahkan Tuhan seluruhnya. Amin. Kabeh orang mur separo. Dikatakan bahwa aku lebih keras lagi bekerja. Kalau kita punya kasih karunia, maka kita tidak akan malas melayani Tuhan. Saya senang Bu kalau yang dipilih itu lagu-lagu lama. Iyalah wonggonmu gak ono LCD nih. Kenapa? Karena kita enggak punya LCD, belum ada pakai dulu kayak proyektor gitu. Jadi susah kalau saya mau bawa lagu-lagu baru itu. Saya tulis di di kertas manila yang besar, saya taruh di mimbar. Ayo, apa ikut tante? Lagu anyar, saya bilang. Wis piye? Kalau di sini ada di sana ya Tan. Tinggal jemaat masih bisa sambil tepuk tangan gini. Lah ini jemaatku ora ana tulisane, tante nyanyi apa ta? Gitu. Jadi diulang-ulang ya lagu kuwi terus. Ada nggak baru hari Minggu kemarin ibadah, saya lagu gini. Neng YouTube iku saya lihat. Neng sisi sapa? Neng sisi sapa? Neng sisi sapa? Nyenderke atimu, nyenderke uripmu, neng sisi sapa?
Iya, makanya belajar lagu baru. Padahal wis suwi di YouTube. Kanggo kita ya lagu baru. Jadi ada hal-hal istimewa. Walaupun itu kecil, kalau kita bersyukur atas kasih karunia Allah, membuat kita menjadi pribadi yang berbahagia senantiasa. Tetap semangat Bu Yoyo. Ya enggak? Semangat. Itu menjadi motivasi buat ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Tantangannya berat. Bersyukur kalau suami istri sepakat. Kalau suami itu loh, enggak dekat sama Tuhan, enggak mau melayani Tuhan, siksaan paling mengerikan, ya enggak? Ibadah itu dimarah, pintu ditutup. Itu ada dialami. Jadi bersyukur tadi enggak ada yang dikunciin pintunya ya. Semuanya diizinkan ibadah kok ya. Cuma Bu Yoyo kadang yang menghadapi tantangan ya. Jadi jemaat saya itu kalau kita enggak punya kasih karunia sekali lagi bosen. Tapi ya ibadah pagi ketemune yo iku, ya ndak? Kowe meneh. Nanti doa pagi ya gitu. Dia lagi karena memang semuanya berangkat doa pagi itu sampai yang kecil umur 1 tahun setengah dibawa sama ibunya. Mereka tahu, sudah merasakan. Berdoa banyak berkatnya. Kalau dia pergi ngasak dulu ndak berdoa, ndak ada dapat apa-apa. Tapi seringkali dia coba-coba, ndak doa pagi dulu. Dia sudah pergi jam 5 pagi karena ngikutin truk itu loh. Truk yang mau cabut singkong itu dia harus ngikutin. Nah kadang dia ndak doa pagi, Pian namanya Yani. Ditinggal suaminya merantau. Oh ada Bu. Oh itu orang apa Bu? Orang Nias. Mau tinggal di Jawa dia. Jadi jam 5 pagi dia harus kejar truk itu. Anaknya 2. Ditinggal suami dia oke-oke aja. Lah kowe ditinggal bojomu kok malah seneng saya bilang. Ya iya wong Tuhan berkati katanya. Dia ngasak dapat 50.000, kadang dapat 20.000. 30.000, yang penting mereka setia. 30.000 punya Tuhan berapa Tan? 3.000. Nanti kasihnya apa 3.000 enggak? 1 bulan sekali dia kasih ke persepuluhan mereka. Dan mereka semakin diberkati. Ya mungkin enggak melimpah lah, enggak besar. Dan itu yang menjadi kebahagiaan kami melayani di sana. Enggak berlimpah, tapi sehari Tuhan selalu cukupkan untuk sehari. Amin. Jadi malam hari ini mau memiliki kasih karunia yang dialami dan dimiliki oleh Paulus dari Tuhan? Kejar itu, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Jangan menjadi ibu-ibu yang lemah. Jangan menjadi kaum wanita yang gampang goyah, mudah menyerah karena masalah dan persoalan. Hadapi semua bersama dengan Tuhan. Kemana? Jangan kamu cerita ke manusia, kecewa. Nanti malah sampai kemana-mana. Oh si A, dia cerita aku, iya. Oh, si B ceritanya, iya dibully kok. Ya ampun. Tapi ketika kau berlutut di kaki Tuhan, semua masalahmu, persoalanmu beres kabeh. Amin. Oh, ada pujian Jawa juga. Yang penting ono Yesus. Beres kabeh. Amin. Ada masalah yang besar malam hari ini yang dimiliki ibu-ibu? Ada? Serahkan di kaki Tuhan. Saya rindu loh seperti Paulus ini. Bahkan dikatakan sampai dia tidak menikah pun tidak masalah. Yang penting melayani Tuhan. Wah, dahsyat. Malam hari ini saya juga bersyukur. Ada kerinduan dalam hati yang saya yang sangat dalam. Saya rindu melayani kaum wanita. Jadi diwujudkan malam hari ini toh. Walaupun ibu-ibu semua bukan jemaat saya. Amin. Saya diberkati karena saya ada di sini malam hari ini. Saya bertemu dengan ibu-ibu semua di tempat ini dan saya percaya bahwa nama kami di dalam doa ibu-ibu semua. Bapak Pendeta Yeremia Sitanggang, pelayanan ada di KPDI Sumbang, Bumi Harjo. Biar Tuhan tetap
Jangan sampai berakhir pelayanan di sana. Walaupun hanya berapa jiwa toh yang kami layani sampai dengan minggu kemarin. Enggak apa-apa, saya enggak goyah. Kami tetap semangat. Doa pagi masih kami lakukan. Saya percaya, saya hidup di dalam kasih karunia yang benar. Dan itu pasti membuahkan hasil dalam pelayanan kami. Bukan hanya jemaat, wong-wong Kristen tok yang datang, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan banyak di sana. Dekat kami ada musola, sedikit lagi ada musola lagi, sedikit lagi ada masjid. Jadi masih banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan. Dan saya percaya gereja kami itu akan Tuhan persiapkan untuk menampung jiwa-jiwa yang haus dan dahaga akan kebenaran. Dan itu dimulai dari siapa? Dari kita. Saya bilang, gembala tidak bisa melahirkan domba, iya enggak? Tapi siapa yang melahirkan domba? Ya domba-domba ini yang harus melahirkan domba. Satu anak Tuhan pergi ke gereja, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja. Amin. Ini berapa ibu-ibu? Semuanya akan dipenuhkan di tempat ini. Dimanapun dan kapanpun. Amin. Malam hari ini ada dua hal tadi yang harus diubahkan. Kehidupan saya yang lama buang, pakai kehidupan kita yang baru. Bahkan dikatakan Paulus itu sampai menangis dan dikatakan apa? Saya tahu Tuhan, kasih karuniamu itu tidak sia-sia. Kasih karuniamu yang sudah mengubahkan hidup saya. Rasa bersyukur Paulus itulah yang membuat dia ada di dalam kasih karunia yang sempurna. Makanya Paulus sampai dihina, hei botak katanya. Paulus itu dihina dimanapun. Dianiaya, dipukul, didera. Sampai harus mengalami karam kapal dan sebagainya dan sebagainya. Apakah dia mundur untuk melayani Tuhan? Tidak. Semakin menggila dia untuk melayani Tuhan. Makanya dikatakan di Korintus dimenangkan, di Efesus dimenangkan. Dimanapun Paulus memberitakan firman Tuhan, banyak jiwa yang bertobat. Amin. Tuhan sudah mau datang loh. Tahu dari mana tante? Tahu, lihat keadaan zaman. Kemarin di daerah luar Jawa, saya lupa itu di mana. Karena gunung apa itu? Lawotobi apa? Laki-laki itu loh yang meledak itu. Itu iya Lewotobi. Jadi bukan hujan air lagi, tapi hujan batu besar apa kerikil-kerikil itu. Waduh, mau kemana lagi? Di sana longsor. Di luar negeri sudah terjadi. Firman Tuhan di dalam Wahyu dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudahkah siap kita menghadapi Tuhan datang? Siap enggak? Ojo sik tante. Ojo sik. Masih banyak tanggungan saya. Waduh, tidak bisa itu ya. Jadi malam hari ini mungkin tidak banyak yang Tuhan percayakan untuk saya boleh sampaikan malam hari ini. Tetapi satu hal yang memberkati saya juga malam hari ini. Paulus berdiri tegak di dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena dia menghargai kasih karunia Tuhan. Jemaat yang datang, kaum wanita yang hadir malam hari ini tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Karena ada kasih karunia yang disyukuri. Ingat, mulai besok pagi bangun. Puji Tuhan, aku masih hidup. Pernah enggak begitu? Berarti hari ini yang dipercayakan Tuhan, aku harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi bersyukur selalu itu kunci untuk kita menikmati pertolongan Tuhan. Ada kebangkitan yang baru, manusia yang baru, dan kita lebih bisa menghargai kehadiran Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Kita mau merasakan dan bersyukur bahwa semua hanya karena kasih karunia. Kita angkat pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku besar, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi, ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubah kami memiliki kasih karunia seperti ini Tuhan. Mampukan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu yang baik Tuhan. Mengubahkan kami untuk kami kuat di dalam kami melayani Tuhan. Kami kuat di dalam mengiring Tuhan. Kami berdiri kokoh. Kami tetap setia melayani Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Lawat setiap umat-Mu, lawat setiap kaum wanita yang hadir malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mungkin selama ini kami hanya menganggap remeh kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Ternyata begitu besarnya pengaruh untuk kami menghargai kasih karunia-Mu. Kami ada untuk mengucap syukur. Kami ada untuk tinggal di dalam manusia yang baru. Kami tinggal di dalam hal yang baik di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu malam hari ini Bapa. Mungkin jauh daripada kata sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang mencurahkan pengertian bagi kaum wanita yang hadir malam hari ini. Biarlah Engkau ubah kehidupan kaum wanita yang hadir malam hari ini. Siap dijadikan Tuhan pelaku firman dan menjadi berkat. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami berpisah satu dengan yang lain. Sebentar kami meninggalkan rumah-Mu ini, tetap jagai kami, pelihara kami di perjalanan kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan tidak kurang suatu apa. Kami percaya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.